مصطفى مصطفى منبع للصفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita bahas hadis yang ke-25 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, wa innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang dapat membanting musuhnya dengan cepat. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya atau menguasai nafsunya ketika marah. Al-Iraqi menyatakan hadis ini dari Abu Hurairah, riwayat muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dapat menjadi hujjah atau dapat kita perpegangi. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis ini dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya pada kitab Tercelanya Marah. Apa sebenarnya marah itu? Menurut beliau, marah adalah nyala api yang ada di dalam hati kita. Marah itu tersembunyi di lipatan-lipatan hati, sebagaimana bara tersembunyi di bawah abu. Itulah marah. Maka siapa yang mengikuti kemarahannya, yang membesarkan kemarahannya, sesungguhnya dia telah bersama syaitan. Kenapa? Karena marah itu dikeluarkan oleh kesombongan yang tertanam di dalam jiwa atau hati setiap insan. Nah, sebagai muslim yang baik, mestilah kita mampu untuk mengendalikan marah. Bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali, tapi marah pada tempatnya. Nah, marah pada tempatnya seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu marah ketika syariat Islam diinjak-injak atau dihinakan. Ketika itu kita marah. Nah, namun dalam kajian kita hari ini, kita ingin mencoba bagaimana menetralisir kemarahan itu. Imam Al-Ghazali menyatakan marah ini dapat diobati dengan adonan ilmu dan amal. Dengan ilmu ada 6 hal. Yang pertama, berpikir atau mengingat hadis-hadis tentang keutamaan menahan marah. Dengan kita ingat hadis-hadis yang menyatakan keutamaan menahan marah, fadilah-fadilahnya, insya Allah marah kita akan mereda dari sisi ilmu. Yang kedua dari sisi ilmu adalah menakutkan diri akan siksanya Allah. Kita takutkan diri kita dengan ilmu kita. Kita katakan kepada diri kita, hendaklah kita takut kepada Allah ketika kita marah, karena marah nanti dapat berakibat kepada dendam atau dengki. Kemudian yang ketiga, memperingatkan diri akan bahayanya marah tadi. Kita ingatkan diri kita bahwa marah itu sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan munculnya permusuhan atau pembalasan dendam dari orang lain dengan sebab marah kita. Kemudian yang keempat, berpikir tentang bentuk marah itu, bahwa marah itu jelek. Kita berpikir dengan ilmu kita, marah itu jelek, sebagaimana ketika kita melihat orang marah. Karena ketika marah, kata-kata kita tidak terkontrol. Kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita sesali di kemudian hari. Kemudian yang kelima, berpikir tentang sebab akan adanya pembalasan dari orang lain, dari lawan kita. Nah, dengan demikian, redalah marah kita. Dan yang seterusnya, mengerti bahwa marah itu terjadi atas keinginan Allah. Biasanya keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jika kita lihat keinginan Allah, kehendak Allah, maka kita tarik kehendak kita. Ini Allah
yang memberlakukan hal ini. Aku tidak sepantasnya marah, semestinya aku ridha dengan ketetapan Allah. Nah, dengan ilmu tentang marah ini yang sedemikian, dapatlah kita meredakan marah kita tadi. Itu dari sisi ilmu. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan dari sisi amal ini sudah banyak kita ketahui, seperti membaca ta'awuz ketika kita marah. Karena marah itu dari syaitan, kita berlindung dengan syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Kemudian mengambil wudu. Karena marah itu dari syaitan dari api, kita bisa ambil wudu. Jika marah kita belum reda, ketika kita berdiri maka kita duduk. Apa maksud isyarat ini? Maksudnya adalah kita kembali kepada asal kita yang rendah, yaitu dari tanah. Kita ingat akan kebesaran Allah, sehingga marah kita akan mereda. Dan bahkan jika kita marah dalam keadaan duduk, disuruh berbaring agar kita dekat dengan tanah. Tahu kita bahwa kita ini hina. Bahkan sebagian ulama-ulama terdahulu melakukan hal seperti itu, meletakkan pipinya ke tanah, dan dia ingat akan kebesaran Allah. Ada juga di antara mereka menasihatkan ketika marah, lihatlah langit. Ketika lihat langit, ingatlah siapa pencipta langit, yaitu Allah, dan lihatlah bumi. Siapa pencipta bumi, yaitu Allah, dan kita berasal dari tanah yang hina, sehingga redalah marah kita. Di antara tips-tips untuk meredakan marah seperti itulah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, baik dari sisi ilmu maupun dari sisi amalan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kebaikan atau hati yang mudah untuk menguasai diri, sehingga tidak berlarut-larut dalam kemarahan atau terbawa dengan marah yang membakar, yang akhirnya kita akan menyesali hal tersebut. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.